dari Kudus pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam satu persekutuan di jemaat di Pondok Kelapa di sini Tuhan. Untuk itu ibadah yang kami akan laksanakan sore hari ini, kami berasal di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kiranya ibadah ini boleh terjadi dari awal sampai selesainya dengan tidak kurang satu apapun. Karena hanya di dalam satu nama-Mu saja, ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
firman-Mu. Tuhan menegakkan satu lagi. Oke, mantap. Tuhan menetapkan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Sukacita dari Tuhan adalah pemberian tertinggi yang kami terima dari Tuhan pada hari ini. Banyak hal yang kami terima dari Tuhan, tapi semuanya Tuhan, kami tetap tahu bahwa pemberian Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Sebagaimana kami ada sore hari ini di Bait yang Kudus ini, kami milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa, puji-pujian kami jadikanlah menjadi dupa yang harum dalam tahta-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Bapa pendengarkan suara-Mu bagi kami, melalui mulut bibir hamba-Mu bagi kami semuanya. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah urapan-Mu, nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami tetap setia dan taat hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Yehezkiel 33 ayat 8 sampai ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 8 sampai 9. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Yuk bersama-sama. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Puji nama Tuhan. Hanya 2 ayat. Inilah tugas kita sebagai anak
anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita ada di dunia orang-orang yang tidak sama prinsip atau karakter atau adat budaya dan lain sebagainya. Iya, betul. Setiap tempat pasti ada adat dan budaya sendiri. Tetapi yang kita lihat, janganlah kiranya adat dan budayanya itu lebih tinggi dari firman Tuhan. Kalau orang Batak punya budaya sendiri, punya adat sendiri, orang Ambon juga begitu, orang Jawa, Sunda, semuanya begitu. Dan yang Tuhan mau dari setiap ciptaannya ini ada di dalam kepelbagaian ini mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya kan? Kalau orang Bali kan gak boleh berbohong. Orang Bali itu gak mau berbohong. Mereka itu berusaha hidup berbicara benar, berkata benar. Tetapi kalau menyembah Tuhannya, ya tidak sama dengan Tuhan kita kan? Ya. Tuhan kita juga mengatakan tidak boleh berbohong. Tapi Tuhan yang kita sembah beda dengan Tuhan mereka. Nah, ada pemerintah firman Tuhan, penginjil yang datang kepada mereka. Lah, penginjil ini juga harus hati-hati untuk membawa mereka ke jalan yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita masuk? Kan ada kebenaran di pihak mereka. Tidak bisa, itu khasnya mereka itu tidak. Orang Bali itu tidak bisa bohong. Jadi kalau ada orang Bali paling dekat ke kejujuran. Kalau orang Batak itu selalu berekor, makanya dikatakan Batak berekor. Kalau berbicara ada yang lain yang harus kita pikirkan dari pembicaraannya. Tapi dalam orang-orang Batak ada yang kita lihat itu ketegasannya dan berani. Nah, bagaimana mindset masuk untuk mengatakan firman Tuhan kepada orang Batak ini? Ya belajar dulu dari budayanya supaya dia bisa masuk berbicara kepada mereka. Nah, ini kan Tuhan menyuruh seperti ini kepada kita, berarti kita masuk kepada manusia-manusia kan? Kata Tuhan kepada kita, jika ada orang jahat tidak bertobat sehingga orang jahat itu mati dalam kejahatannya. Kalau orang jahat itu mati dalam kejahatannya, kamu tidak menegur kejahatannya, orang jahat itu mati dengan kejahatannya, tetapi kamu harus menanggung kejahatannya. Kita lihat ya, ini ngeri gimana? Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat, dan hidupnya orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Bagaimana ini? Kata orang, kalau saya cuek aja, acuh baby aja. Saya hidup di lingkungan, ya saya urus rumah saya, masa bodoh dengan tetangga, yang jahat, yang narkoba, yang saling yang ada di dalam perzinahan, free sex dan lain sebagainya, ada di sekitar kita. Tuhan mengatakan dia pasti mati dengan kejahatannya. Artinya dia nggak berkenan di mata Tuhan. Dia musuh Tuhan, sehingga tempat iblis. Kalau kita nggak
negur dia, ya hanya negur aja sih, negur supaya dia jangan jahat, kita akan mempertanggungjawabkan kejahatan dia. Jadi bersyukur kita nggak tahu kejahatan orang. Jadi mulai sekarang, kalau firman ini tidak saudara tahu, tegurlah orang jahat itu, minimal menegur, supaya dia jangan menjadi orang jahat. Tapi caranya harus pakai hikmat, jangan asal-asalan. Ada orang niatnya baik, tetapi caranya salah. Nah, kita pakai cara supaya kita jangan diserang. Orang firman Tuhan mengatakan, jangan mengasih mutiara kepada babi. Nanti babinya berbalik, kita akan dicabik-cabik. Nah, itu yang bahaya. Kita nasihati, dia berbalik, kita yang dicabik-cabik sehingga kita berdosa. Ya kalau kita kuat, kalau kita nggak kuat, kita menyerang lagi, akhirnya terjadi keributan. Nah, ini harus kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tetangga saya ini, saya tahu mereka itu hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, narkoba, ya banyak dosa yang dilakukannya, dan mereka tidak takut sama sekali sama Tuhan. Yang minimal kita datang, saya hamba Tuhan, dan Tuhan saya mengajar saya untuk tidak berbuat seperti kalian ini. Saya misalnya kalau orang Batak itu sering ditanya, Bu, pinjamin duit nggak? 100 jadi 12. Biasanya, lalu kita jawab, kita ngaku, oh saya orang Kristen. Enggak, saya bilang pendeta, saya orang Kristen. Orang Kristen kalau mau minjamkan, enggak bisa seperti rentenir. Kalau kamu mau pakai, nih saya ada uang 1.000, buat kamu 500. Emang berapa butuhnya? 150. Oh kalau 150 ini saya bantu 100. Cari dah 50 lagi. Di sini kita udah menang. Bukannya kita mau dikatakan baik, tetapi itu hukum dari Tuhan. Itu hukum dari Tuhan. Tuhan melihat kita dari surga. Percaya, rezekimu akan banyak. Banyak rezeki. Saya bingung lihat orang Kristen. Kenapa pelit? Anggota jemaat di sini sangat kaya. Sebulan gajinya 300 juta. 30 tahun bekerja. 300 juta. Memang dia baik ngasih ke gereja ini 50 juta, 100 juta setiap bulan ke gereja ini. Tetapi kalau orang datang secara pribadi, udah mau mati, beli entrostok, itu nggak dikasih sebenarnya. Kalau secara pribadi, tapi kalau untuk gereja 100, 300 banyak itu ngasih. Tapi kalau datang orang susah ke saudara, gak bakal dikasih. Banyak orang Kristen itu kalau di gereja lelang, tapi ada orang yang perlu pertolongan, dia datang, perlu banget, entah minjem seperti itu ya. Dia nggak pernah kata-kata, ya udahlah nggak usah minjem nih, saya kasihlah berapa kebutuhanmu, saya kasihlah sedikit ya, cari pertolongan. Ini perbuatan seperti ini sangat mahal sekali di hati Tuhan. Nah ini yang membuat orang Kristen itu berbeda jauh dengan orang Kristen lainnya. Ini aja dikatakan tegurlah dia. Emang kerjamu apa sih? Dulu ada pinjol, telepon, Bu, pinjolnya Mas Nur. Dulu Mas Nur suka pinjol. Pinjolnya Mas Nur, sekarang udah tobat ya. Pinjolnya Mas Nur ada 750.000. Ya udah, ini saya bayar yang pinjol 750.000. Tapi kau keluar dari kerjaan itu. Kalau kau nggak ada kerjaan, datang ke rumah. Kerjaan apa sih ini? Orang tersiksa yang mikir. Ada yang bunuh diri. Dia dengar gitu. Akhirnya kita menjadi sahabat dia. Nah, ada lagi pinjol yang lain. Berapa? 3.500.000. Ya udah, ayo risk kita ke ATM bayar pinjol. Pas mau bayar pinjol itu 3.500. Hanya salah. Langsung ada berita dari Kapolri.
pinjol nggak usah dibayar. Akhirnya pinjol itu satu pun nggak ada yang dibayar. Yang saya bayar hanya 750.000. Sampai sekarang pinjolnya nggak ada yang dibayar karena Kapolri kan yang menginstruksikan jangan dibayar pinjol. Karena waktu itu saya katakan, saya bayar di pinjol, tapi kamu keluar dari kerjaan ini nggak benar. Rantangan habis, banyak orang gila kan gara-gara pekerjaan ini. Saya hanya kerja, ibu, kerja banyak pekerjaan. Aku salah kerja kayak gitu. Kalau nggak ada kerjaan datang ke rumah. Emang saya itu mengatakan, tapi dia sih nggak datang. Nah seperti itu misalnya. Tapi menyampaikannya harus dengan sopan supaya kita jangan diserang. Kemudian, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, ya kita peringati supaya ia bertobat, dan tapi ia tidak mau bertobat, ia pasti mati dalam kesalahannya. Misalnya tetangga kita ini jahat ya, jahat. Dia buka pintunya, rumah kita didudahi, motornya, knalpotnya digedor-gedor misalnya, digedor-gedor. Kita hanya bilang, kamu tuh loh gak bagus. Lihat rumahku, aku nggak tahu apakah kamu pas meludah atau tidak. Kamu melihat rumahku kok kau ludahin? Emang ada bangkai di rumah saya? Itu salah. Jangan ya, itu nggak sopan. Karena ludah itu najis. Jangan. Dia tidak mau, dia mati dalam kesalahannya. Dia mati dalam kesalahannya, tetapi kata Tuhan, tapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Tidak sulit mengerjakan seperti ini, nggak sulit. Hanya komunikasi aja yang dibangun dengan baik. Kalau kita marah, karena amarah yang kita luapkan seperti tirisan hujan yang bocor. Kalau bocor sedikit, tiris hujan datang terus, lama-lama bocornya lebar. Akhirnya rumah kita itu banjir dengan bocor. Perhatikan di rumah. Tadinya bocornya segini kan. Tapi kalau nggak kita perhatikan bocor ini, hujan terus datang, bocor ini akan lebar dan rusaklah rumah itu dan juga banjir rumah kita. Amarah juga begitu. Amarah yang sedikit kalau kita layani, terus itu lagi meluap, tidak pernah sembuh. Kecuali ada damai di hati sendiri. Gak usah diperdamaikan orang, didamaikan oleh diri sendiri dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini lemah, hatiku tidak tahan melihat dia, tapi aku percaya Engkau ada dalam hatiku. Jamah hatiku supaya aku tidak marah kepada dia, karena jika aku marah, aku rugi dalam diriku dan rugi kepada Tuhan. Merugi kita, rugi untuk diri sendiri, rugi untuk menerima berkat dari Tuhan. Begitu. Tidak ada yang kuat kok menerima hinaan, cercaan, olokan orang lain. Gak ada yang kuat. Tapi ada kelebihan kita. Hanya mengatakan, Tuhan, aku tahu Engkau bertakhta di hati, bukan di pikiran, bukan di mana-mana, ada di hati. Dari hati terpancar yang baik. Ya kan, kalau hati kita marah, muka kita kan jelek. Hatiku buat baik supaya aku bisa menerima dan mengatasi keadaan yang kuhadapi sekarang ini. Itu saudara, hanya minta kepada Tuhan. Kalau kita sendiri gak mampu, kita sendiri mengatasi hati kita yang marah, gak mampu. Tapi minta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan yang berkata dalam hati. Dan orang tidak mengatakan kita bodoh, enggak. Orang mengatakan kita bodoh jika kita main otot, kemudian datang masa ribut, rambut jambut-jambutan, itu baru kita dikatakan bodoh. Tetapi kalau kita diam dan terus berlaku baik, itu namanya dikatakan kita berhikmat dan orang takut sama kita. Takut, segar. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat luar biasa, membangun rohani saya dan juga membangun rohani kita yang ada di tempat ini. Itulah yang dikatakan bahwa latihan rohani tidak ada batasnya. Ini kita terus latihan loh ini. Kata Rasul Paulus, latihan rohani tidak ada batasnya. Saya tahu bahwasanya jika ada orang jahat,
haruslah saya katakan dengan hikmat dari Tuhan. Jangan sok pintar, jangan sok hebat, tapi mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami dibangun oleh kuasa firman-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menahan hati kami supaya hati kami tidak kotor. Karena jika hati kami kotor, Roh Tuhan undur dari kami. Kami tidak mau Tuhan Roh undur dari kami. Biarlah Tuhan hati kami tetap suci, bersih, karena ingat firman-Mu yang luar biasa yang terus membangun rohani kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Janganlah Jemu. Janganlah jemu. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas nasihat yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami di sore hari ini Tuhan, supaya kami Tuhan semua orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal-hal yang baik untuk setiap orang yang ada di sekitar kami Bapa, terlebih orang yang jauh daripadamu, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka Engkau pakailah kami Tuhan semuanya, sehingga setiap firman-Mu kami boleh menyampaikan bahwa kesalahan, kejahatan tidak boleh dilakukan, karena Tuhan sangat benci kepada kejahatan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh menyampaikan kepada setiap orang yang jauh daripadamu, yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kami Tuhan Engkau berkati ketika kami sudah Engkau pakai untuk menyampaikan nasihat-nasihat daripada Tuhan. Walaupun Tuhan mereka tidak menerimanya, tetapi perkataan-perkataan daripadamu Tuhan kami sudah sampaikan. Karena itu Bapa, urapi kami, berikan kami hikmat marifat daripada Engkau sendiri Tuhan, dan mampukan kami pribadi pas pribadi untuk menyampaikan setiap nasihat-nasihat atau firman terhadap sesama kami di sekitar kami masing-masing Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan boleh mengerti dan boleh mengetahui firman-Mu, boleh mengetahui isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang baik, oleh karena urapan-Mu senantiasa turun atas kami pribadi ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Lasmia Menggodan yang sudah mengajarkan kami Bapa. Urapi senantiasa hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dimanapun hamba-Mu Tuhan boleh mengajar, mendidik setiap kami semuanya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang datang, banyak jiwa yang iman percayanya bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya dia tetap mampu untuk melayani Engkau ya Tuhan, mampu untuk memberitakan Injil dimanapun dia boleh berada ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu sebagai ibu rumah tangga yang akan kuasa Bapa, supaya dia Tuhan menjadi seorang penolong di keluarganya dan menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang senantiasa membimbing, menasihati, terlebih anak-anaknya yang berdua ya Tuhan, Mazmur ataupun nilainya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan suaminya Bapak Edi Bardede, biarlah Tuhan yang memberkati, memakai dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan Tuhan segala pekerjaan yang kami serahkan kepada Tuhan nyatakan kuasa-Mu, supaya setiap apa yang dilakukannya itu boleh berasal dari karya Tuhan dan untuk diberikan menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keluarga ini Tuhan Engkau nyatakan tetap dalam kesetiaannya kepada-Mu ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani kami pada sore ini, terlebih hamba-Mu Ibu Eva yang sudah memimpin kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya dia Tuhan tetap setia untuk melayani kami Tuhan, dan berkati kehidupannya Bapa. Cukupkan segala kebutuhannya, cukupkan segala apa yang diperlukan di dalam rumah tangganya, bahkan di dalam keluarganya masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Nada yang setia melayani kami Tuhan, terlebih pada sore hari ini Tuhan boleh melayani dalam musik ya Bapa. Kami tahu pelayanan tidak boleh terpilih, tetapi apapun yang dipakai untuk menjadi pelayanannya, biarlah Tuhan yang mengurapinya, sehingga ibadah boleh berlangsung dengan hikmat dan menjadi kepujian bagi kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Bapa di surga, khusus kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Presbyterian Surat Gracia yang ada di Pondok Kelapa ini Tuhan. Tuhan kami rindu, melalui kami ada di tempat ini Tuhan, semakin banyak orang yang datang untuk memuji dan membesarkan dan memuliakan Kau ya Tuhan, bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami pohonkan kepada kami Tuhan, kirimkanlah orang-orang yang rindu untuk bersama-sama dengan kami memuji, membesarkan dan memuliakan Kau ya Tuhan. Baik itu Tuhan dari barat, dari timur, dari selatan, bahkan dari mana-mana Engkaulah yang menggerakkan hati, bahkan langkah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami tahu ada banyak jiwa di sekitar gereja tempat ini Tuhan, yang senantiasa rindu untuk mengenal, bahkan mengetahui siapa Tuhan, dan mengenal Engkau Tuhan Yesus terlebih lagi ya Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat HKBP yang ada di tempat ini Tuhan. Syukur yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, dan kebahagiaan yang sudah kami sampaikan kepada Bapa, oleh karena Engkau Tuhan yang memberikan gereja ini kepada jemaat HKBP tempat ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, jemaat HKBP Pondok Kelapa ini Tuhan, supaya Kau Tuhan senantiasa menguatkan hati mereka, menggerakkan hati dan langkah mereka semuanya Tuhan, tetap setia untuk datang di tempat ini, di gereja-Mu yang begitu indah ini Tuhan. Mereka boleh bersama-sama memuji dan membesarkan, memuliakan Kau ya Tuhan Yesus. Bahkan semua jemaat-Mu ya Tuhan yang
ada di gereja ini Tuhan boleh membanyak jiwa dan jiwa-jiwa yang ada di sekitar keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Hambamu yang ada di gereja ini Tuhan, baik para majelis, tua, bahkan guru sekolah minggu, bahkan terlebih hamba Bapak Pendeta Manado. Kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa supaya nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan di gereja tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Dan kebetulan kami umat-Mu yang ada di negeri Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon supaya bangsa kami yang begitu majemuk ini Tuhan Yesus, yang begitu banyak beragam keyakinan dan kepercayaan, namun kami tahu kalau Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan hikmat marifat bagi setiap bangsa di negeri Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintah kepada Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai RT-RT, semuanya Engkau berkati dan Engkau pakai dengan luar biasa untuk membawa bangsa ini Tuhan kepada kemakmuran, kesejahteraan yang lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semua gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan, antar denominasi gereja kami serahkan kepada Tuhan supaya boleh bersama-sama untuk memberitakan Injil-Mu sehingga bangsa ini Tuhan boleh dimuliakan dan boleh sungguh-sungguh menerima sukacita yang terbaik dari Tuhan, sukacita di dalam kabar baik yang Kau berikan melalui hamba-Hamba-Mu, melalui gereja-gereja-Mu di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan Dialah Segalanya. Kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Kita nyanyikan Dialah Segalanya. Kita berdiri semuanya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara kekasih Kristus, marilah kita terima dari Tuhan berkat yang baik. Kasih dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih.